Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukwa Kaljana. Saya adalah mahasiswa MMGM Angkatan 75, ingin mempresentasikan hasil analisis faktor eksternal pada Sony Interactive Entertainment di Indonesia. Berikut presentasi saya. Latar belakang penelitian ini adalah karena pernyataan adanya pandemi oleh pemerintah membuat seluruh kegiatan perekonomian menjadi terhambat karena masyarakat diminta untuk meminimalkan aktivitas di luar rumah dan tetap menjaga jarak demi memutus mata rantai penularan COVID-19. Imbauan pemerintah untuk tetap di rumah membuat sebagian orang memiliki waktu luang lebih banyak, sehingga berbagai macam hiburan jadi lebih efektif untuk menghilangkan kebosanan. Salah satu yang paling digemari adalah bermain video game. Peningkatan pengguna video game semenjak pandemi diakui oleh beberapa platform developer game. Salah satu perusahaan penyedia video game atau game berbentuk konsol adalah Sony Interactive Entertainment atau SIE dengan produknya yaitu PlayStation. Sehingga untuk pengembangan peluncuran produk baru di masa ini perlu tinjauan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengembangkan produk. Rumusan masalah penelitian ini adalah yang pertama, apa saja faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Sony Interactive Entertainment. Yang kedua, apa saja peluang dan ancaman yang muncul dari faktor lingkungan eksternal Sony Interactive Entertainment. Dan yang ketiga, apa saja rekomendasi yang dapat diterapkan Sony Interactive Entertainment berdasarkan analisis-analisis tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Sony Interactive Entertainment. Kemudian, untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang muncul dari faktor lingkungan eksternal Sony Interactive Entertainment. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan Sony Interactive Entertainment. Manfaat dari penelitian ini adalah bagi perusahaan dapat menjadikan hasil penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, sehingga penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengambil keputusan. Sedangkan manfaatnya bagi pihak lain adalah hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi akademisi atau menjadi informasi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang dikembangkan. Selanjutnya, profil perusahaan. Sony Interactive Entertainment merupakan perusahaan multinasional yang berfokus pada penelitian pengembangan, produksi, dan penjualan piranti keras dan lunak video game rumahan, yaitu PlayStation. Perusahaan ini berada di bawah naungan Sony. SIE memiliki studio bernama Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios yang mengelola pengembangan game yang melakukan kerjasama dengan studio independen lain untuk mendorong inovasi. Sejarah singkat perusahaan. Pada tahun 1993, Sony Computer Entertainment Inc. atau SCEI didirikan sebagai usaha patungan antara Sony Corporation dan Sony Music Entertainment. Kemudian pada tahun 1994, game konsol pertama kali diluncurkan di Jepang dengan harga 39.800 yen. Konsol PlayStation mendominasi pasar video game dengan kekuatan dan desainnya yang stylish. PlayStation menandai era baru video game dengan konsolnya revolusioner. Pada tahun 2005, Sony Computer Entertainment Worldwide Studio didirikan untuk menggabungkan studio pengembangan game di Jepang, Amerika Utara, dan di Eropa. Kemudian pada tahun 2006 dibentuk Sony Interactive Entertainment atau SCEI yang terbaru, merupakan sebuah perusahaan baru yang menggabungkan kekuatan dari semua unit bisnis milik Sony Computer Entertainment. Selanjutnya, analisis faktor lingkungan eksternal. Yang pertama adalah faktor teknologi. Saat ini hadir teknologi baru bernama microtransaction yang merupakan jenis transaksi baru di dunia game yang dapat menjadi rancangan besar untuk pengembangan game. Transaksi ini berupa teknologi baru yang memungkinkan pemain membeli item game dengan menggunakan uang virtual untuk transaksi secara online. Dengan adanya teknologi baru ini, pemain akan dimudahkan untuk membeli item-item secara online menggunakan uang virtual untuk mendukung performa game. SIE memiliki peluang untuk meningkatkan keunggulan bersaing karena game konsol sudah menyediakan item-item yang dapat digunakan secara gratis oleh pemain.
Namun, tetap ada saja ancaman bagi SIE karena permintaan terhadap game PC dan mobile yang tetap tinggi karena jumlah pengguna telepon genggam juga tinggi dan memungkinkan pemain untuk memainkan game multiplayer dari jarak jauh. Rekomendasi dari peneliti adalah dengan memberikan inovasi pada produk game konsol berupa game konsol yang memungkinkan penggunanya untuk dapat memainkan game tersebut secara multiplayer dan memberikan paten pada game yang dibuat agar game dapat diperjualbelikan secara online namun hanya dapat digunakan di perangkat PlayStation milik SIE. Indonesia diperkirakan akan mengalami resesi karena pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai minus 5,3% pada masa pandemi ini. Peluang bagi industri game adalah pada saat ini industri game memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi. Karena adanya PSBB, maka banyak orang yang mengobati kebosanan dengan bermain game. Selain itu, jika industri game berkembang, maka dapat menyerap tenaga kerja sehingga akan memungkinkan bagi pemerintah untuk memberikan suntikan dana nantinya. Ancamannya, jika ekonomi terus memburuk, maka daya beli masyarakat juga akan terus turun, sehingga akan berdampak juga pada penurunan permintaan terhadap game, karena game bukan merupakan bahan pokok yang harus dipenuhi untuk kebutuhan hidup. Rekomendasi dari peneliti adalah dengan mengembangkan game yang terdapat unsur kebutuhan di dalamnya, misalnya membantu siswa untuk belajar dengan melalui game petualangan. Selanjutnya, faktor budaya. Pada masa pandemi ini, orang-orang akan terbiasa melakukan kegiatan serba digital yang membuat mereka jadi punya banyak waktu luang di rumah dan menghilangkan kebosanan dengan bermain game. Peluangnya setelah pandemi ini berakhir, industri game tetap akan memiliki permintaan yang tetap tinggi karena habit tadi. Ancamannya, jika sektor pariwisata dibuka, maka industri game akan kehilangan sebagian besar, yaitu orang-orang yang lebih memilih traveling daripada gaming. Rekomendasi dari peneliti dengan membuat platform game yang dimainkan dengan konsol tapi juga dapat dimainkan dengan perangkat smartphone sehingga dapat dimainkan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, faktor hukum internasional. Pemerintah menetapkan mulai 1 Juli 2020 akan diberlakukan PPN untuk pembelian game online yang berasal dari luar negeri. Peluangnya, game konsol bukan merupakan game online dan bisa dibeli di Indonesia, sehingga game konsol akan memiliki keunggulan bebas pajak. Ancamannya, SIE bisa saja kehilangan fitur pengembangan game yang berasal dari luar negeri karena adanya tarif pajak yang diberlakukan akan menurunkan peminat terhadap game tersebut. Rekomendasi dari peneliti adalah dengan membuat kontrak dengan developer game, baik lokal maupun asing, dengan penjanjian bagi hasil yang menarik. Selanjutnya, aspek pemerintah. Pemerintah mulai dari masa pandemi ini mengembangkan industri e-sport dan game untuk serap tenaga kerja di industri baru untuk menghadapi industri 4.0. Peluangnya, SIE akan berpeluang sebagai developer game dan piranti lunak maupun piranti keras, sehingga SIE sebagai pencipta game konsol akan memungkinkan untuk berkontribusi di turnamen game konsol. Ancamannya, pengembangan akan menjadi kurang maksimal karena SIE harus bersedia menerima sedikit banyak campur tangan dari pemerintah. Maka rekomendasi dari peneliti adalah dengan melibatkan pasar terbesar industri game, yaitu anak-anak dan remaja, untuk pengembangan game sehingga inovasi dapat berdasarkan kebutuhan dan keinginan pasar. Kemudian aspek politik. Giring yang merupakan pendiri dari Indonesia Esport Premier League akan mengusulkan e-sport sebagai salah satu program presiden nanti dengan tujuan untuk memberikan perhatian lebih pada industri game yang saat ini mampu memberikan penghasilan yang cukup besar dari turnamen-turnamen yang diadakan. Peluangnya, akibat isu ini, investor di industri game akan mengalami kenaikan permintaan karena difasilitasi oleh pemerintah untuk menjadi lebih besar. Ancamannya, akan ada banyak pesaing di industri tersebut. Sehingga rekomendasi yang dapat peneliti berikan adalah investasi pada teknologi terbaru sekaligus membuat perangkat-perangkat pendukung game yang canggih, sehingga game tersebut mempunyai keunggulan kompetitif dibanding kompetitor. Selanjutnya, aspek demografi. Berdasarkan data dari DFC Intelligence, saat ini di seluruh dunia jumlah orang yang bermain game mencapai 3,1 miliar di tahun 2020 dan didominasi oleh pria dan wanita dengan rentang usia 21 sampai 35 tahun.
Maka SIE berpeluang karena target pasar untuk industri game cukup besar karena cakupan usia yang cukup luas, terlebih remaja dan anak-anak yang dapat membantu meningkatkan kemampuan kognitif untuk berpikir lebih cepat. Sehingga ancamannya mungkin game yang dapat membuat kecanduan akan mendapat kecaman dari pihak orang tua karena dapat menyita banyak waktu untuk belajar. Maka rekomendasi yang dapat peneliti berikan adalah dengan menyertakan fitur auto off pada durasi tertentu untuk setiap game bagi pemain yang berada di usia tertentu. Misalnya game anak-anak, sertakan fitur berhenti otomatis setelah bermain pada jangka waktu tertentu. Selanjutnya dari hukum domestik. Pemerintah akan membuat kebijakan terkait dengan keseriusan dalam membangun industri game. Pemerintah akan membuat kebijakan yang akan berfokus pada perlindungan anak, promosi industri gaming, dan industri e-sport. Peluangnya peluncuran game ini akan disambut positif oleh berbagai kalangan karena sudah dilandasi kebijakan dan diawasi oleh pemerintah. Namun ancamannya pemerintah akan menjadi lebih banyak campur tangan pada pengembangan game agar sesuai dengan standar kebijakan yang dibuat. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah dengan memperdalam keterlibatan konsumen untuk menciptakan desain produk, maka perusahaan akan lebih mudah memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya, yang terakhir adalah aspek alam. Pada pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang melakukan aktivitas dari rumah, sehingga bisnis yang berbasis digital dapat sangat potensial karena dapat memenuhi kebutuhan untuk menunjang kegiatan di rumah. Hal ini dibuktikan dengan adanya kenaikan pemain game hingga 196% dari masa sebelum pandemi. Maka SIE berpeluang untuk mengembangkan game ramah untuk anak-anak perlu diperhitungkan karena orang tua akan lebih sering bersama anak, sehingga game berbasis anak-anak akan mengalami peningkatan. Namun ada ancaman dari produk substitusi yaitu seperti TikTok atau YouTube yang sedang naik daun, karena aplikasi ini memberikan fitur-fitur yang menarik bagi pengguna untuk memudahkan pengguna mengeksplorasi kreativitas dan membuat video yang mengekspresikan diri. Maka rekomendasi yang dapat peneliti berikan adalah dengan membuat game yang dapat dihubungkan ke sosial media TikTok atau YouTube agar pemain dapat membagikan pengalaman bermain di sosial media. Untuk strategi pengembangan di bidang SDM dengan merekrut tenaga ahli di bidang digital untuk melakukan training dan coaching pada karyawan, meningkatkan pengetahuan tentang game pada SDM, dan meningkatkan motivasi bekerja dengan sering memperkuat hubungan kerja antar karyawan melalui event bermain game online berhadiah. Sedangkan untuk pengembangan finansial, perusahaan bisa menerbitkan saham IPO di pasar sekunder untuk mendapatkan tambahan dana lebih banyak, melakukan joint venture dengan beberapa developer game atau device mobile, dan investasi pada teknologi pengembang terbaru. Sedangkan untuk pengembangan pemasaran, SIE dapat membuat akun sosial media Instagram, TikTok, atau YouTube untuk menarik perhatian dengan menampilkan video dari fitur-fitur canggih dan kebaruan serta inovasi game tersebut. Sedangkan untuk pengembangan operasional bisa bekerja sama dengan pengembang game terbaik, membangun fasilitas yang lengkap untuk game studio, membuat perangkat keras dari bahan ramah lingkungan untuk menekan biaya, atau memperbarui teknologi untuk efektivitas dan efisiensi produksi dan pelayanan publik. Sekian presentasi saya tentang analisis faktor lingkungan eksternal pada perusahaan Sony Interactive Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.